Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membahas mengenai materi turunan. Sebelum itu, perkenalkan saya Rizky Ania Ainun Azizah dengan NIM 24 18101011024 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Muhimah Putri Aziza dengan NIM 241810101072. Perkenalkan, nama saya Zahwalia Yurinafia Khairunisa dengan NIM 241810101014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada subbab pertama, yaitu dua masalah satu tema, di mana permasalahan yang akan dibahas pada subbab ini adalah gradien atau kemiringan terhadap garis singgung. Masalah ini telah lama ada, sekitar tahun 287 hingga 212 setelah Masehi. Permasalahan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Yunani, yaitu Archimedes. Dan pada permasalahan ini dapat didefinisikan bahwa garis singgung merupakan suatu fungsi pada titik tertentu. Dan gradien garis singgung merupakan suatu kemiringan pada garis singgung suatu kurva. Nilai dari gradien sendiri didasarkan dari suatu persamaan fungsi. Next. Untuk gradien garis singgung dapat dicari melalui suatu persamaan fungsi, yaitu dimisalkan Y sama dengan Fx di sekitar X sama dengan A pada titik P, A, FA. Dan dapat diperoleh MA sama dengan FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A, di mana B mendekati A. Maka dihasilkan persamaan MA sama dengan lim B mendekati A dengan fungsi FB dikurangi FA dibagi B dikurangi A. Dengan contoh grafik yang sudah tertera dan dengan contoh soal. Next. Contoh soal seperti berikut. Contohnya pada fungsi Y sama dengan X kuadrat pada titik 1,1 dengan persamaan gradien M1 sama dengan lim X mendekati 1 dengan fungsi Fx dikurangi F1 dibagi X kurangi 1 sama dengan lim X mendekati 1 dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi F1 1 dibagi X kurangi 1. Maka dapat ditemukan hasilnya yaitu X plus 1 dan hasil dari M1 sendiri sama dengan 2. Dan didapat persamaan garis singgung yaitu Y dikurangi 1 sama dengan 2 dikali X min 1. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya Muhimah. Baik, selanjutnya untuk sub kedua, mengenai turunan sendiri, untuk definisinya yaitu turunan atau diferensial. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu f aksen c atau bisa kita gunakan x sama dengan limit h mendekati f c plus min f c per h. Next. Untuk turunan fungsi ini kaitannya dengan limit fungsi dan kemiringan atau gradien garis di suatu titik. Jadi, untuk gradiennya sendiri dengan rumus delta Y per delta X, itu ini saya tuliskan langsung y min y
Y min Y1 per X2 min X1. Kemudian misalkan kita punya dua kurva, ini yang melatar belakangi adanya rumus pada slide sebelumnya. Untuk kurvanya saya ambilkan sumber dari ruang guru. Untuk gradien pada titik A dan B, untuk titik A-nya itu merupakan pertemuan dari sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu Y-nya itu Fx, untuk sumbu X-nya itu X. Kemudian pada pertemuan titik B itu di sumbu Y-nya Fx plus H, kemudian untuk sumbu X-nya yaitu X plus H. Sehingga untuk jarak antara, ini di sumbu X-nya, itu jarak antara X dengan X plus H itu merupakan delta X-nya, kemudian untuk delta Y itu berupa Fx plus H min Fx. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, sehingga di rumus 5 Fc plus H min Fc per H, atau C-nya ini bisa kita menggunakan X atau C sama saja. Next. Untuk notasi turunan dari Fx sendiri itu F aksen X per dx sama dx dikali Y. Kemudian ini contoh dan penyelesaiannya. Contoh soalnya yaitu jika Fx diketahui 3x kuadrat ditambah 5, maka F aksen X adalah, sehingga kita dapat dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu F aksen X sama H mendekati 0, Fx plus H min Fx sama dengan limit H mendekati 0. Kita substitusikan dengan soal yang tersedia, yaitu Fx plus H yaitu 3x plus H kuadrat plus 5. Untuk Fx-nya sendiri yaitu 3x kuadrat plus 5 sama dengan limit H mendekati 0. Ini kita jabarkan untuk x plus H kuadrat, kita kuadratkan sehingga 3x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat ditambah 5 min 3x kuadrat min 5 sama dengan, ini kita uraikan lagi, limit h mendekati 0, 3 masing-masing dikali 3 untuk x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat, itu 3x kuadrat 6hx ditambah 3h kuadrat ditambah 5 min 3x kuadrat min 5 per h. Sehingga diperoleh limit h mendekati 0, 6x ditambah 3h. Karena limit h mendekati 0, hasilnya 3 ini dikali 0, maka hasilnya 6. Selanjutnya mengenai penambahan. Ini permisalan jika nilai suatu variabel berubah dari X1 ke X2 berarti X2 ini lebih besar dari X1. Maka rumusnya yaitu X2 min X1. Jadi perubahan dalam X disebut pertambahan X dan biasanya dinyatakan oleh delta X. Contoh, jika X1 diketahui 4,1 dan X2 diketahui 5,7, maka delta X sama dengan, kita kembalikan ke rumus yang tadi, X2 min X1, kita masukkan 5,7 min 4,1 sama dengan 1,6. Lanjut. Tentang lambang Leibniz. Ini sama dengan kurva turunan sebelumnya. Misalkan variabel bebas berubah dari X ke X plus delta X. Sama kayak penambahan yang tadi, yang X2 min X1 itu kan penambahan ke X2, berarti X2-nya menjadi lebih besar. Ini dari X ke X plus delta X, itu X plus delta X-nya menjadi lebih besar. Perubahan yang berkorespondensi dalam variabel tak bebas Y akan berupa, yaitu delta Y sama dengan Fx plus delta X min Fx.
dituliskan pada kurva seperti sebelumnya. Untuk X ke X plus delta X itu merupakan delta X-nya, kemudian Fx ke Fx plus delta X itu merupakan delta Y-nya. Sehingga dapat disesuaikan dengan kurva, hasilnya delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx sama dengan delta X. Selanjutnya saya berikan kepada Ananda Ani, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai aturan pencarian turunan. Sebelumnya, proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi selisih yang tadi sudah disampaikan oleh bab sebelumnya, di mana fx plus h min fx dibagi x merupakan rumus umum yang sering kita gunakan. Yang di sini saya akan membahas mengenai teorema-teorema yang terdapat pada turunan. Sebenarnya teorema ini tidak hanya dua, melainkan banyak. Salah satunya pada teorema aturan pangkat, teorema aturan fungsi satuan, tapi di sini saya akan berfokus pada teorema aturan pangkat dan teorema aturan hasil kali. Next. Definisi aturan pangkat sendiri, yaitu jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n-1, yakni jika dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n-1, jadi rumus yang kita pakai bisa menggunakan f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Itu merupakan rumus umum yang biasa kita gunakan. Sebagai ilustrasi teorema aturan pangkat, perhatikan misalnya tadi kan disampaikan di subbab sebelumnya ada 3x pangkat 2 ditambah 5. Nah, itu bisa kita tuliskan. Ini fx kita bisa menggunakan dx sama dengan 3x pangkat 2 kita bisa tuliskan 3 kita di luar, x pangkat 2 di dalam, seperti ini. Nah, untuk dx x pangkat 9 ini sama dengan jika dijabarkan akan menjadi 9x pangkat 8. Next. Teorema aturan pangkat. Nah, untuk aturan pangkat ini tadi sudah saya bahas, selanjutnya mengenai teorema aturan hasil kali. Definisinya yaitu jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisikan, maka f dot g aksen x sama dengan fx g aksen x ditambah gx f aksen x. Ini umumnya biasanya kita gunakan di jenjang sebelumnya, sudah umum pasti menggunakan rumus ini. Nah, sebenarnya rumus ini itu merupakan aturan hasil kali. Next. Terdapat soal, carilah turunan dari 5x pangkat 2 ditambah 7x min 6 dan 4x pangkat 6 min 3x pangkat 5 min 10x pangkat 2 ditambah 5x plus 16. Dari soal ini kita bisa menggunakan aturan pangkat yang tadi saya jabarkan. Next. Yang dimana rumus umumnya yaitu f aksen x sama dengan nx pangkat n-1. Jadi di sini kita bisa menulis terlebih dahulu definisinya ini, kita definisikan terlebih dahulu. Di mana 5x pangkat 2 ini kan bisa kita turunkan menjadi 2 dikali 5 x pangkat 2 min 1 sesuai rumus yang aturan tadi. Dan selanjutnya kita tambah dengan 7, dengan pangkat 1 kan ini x-nya tidak memiliki pangkat. Nah, secara umum ini pangkat 1. Jadi kita kalikan 1 dikali 7, x pangkat 1 dikurangi 1 dikurangi 0. Karena ini tidak memiliki variabel. Selanjutnya, f aksen x sama dengan hasil dari 5 dikali 2, 10x. Dan pangkat 1 ditambah 7. F aksen x sama dengan 10x ditambah 7 merupakan hasil akhir dari persoalan 5x pangkat 2 ditambah 7x min. Next. Untuk
turunan dari 4x pangkat min 6 dikurangin 3x pangkat 5 min 10x pangkat 2 plus 5x plus 16, kita bisa menggunakan aturan pangkat sama yang seperti tadi, di mana sebenarnya fx untuk penulisan fx, kita juga bisa menuliskannya dengan cara dx. Sama dengan itu sebenarnya sama. Tapi umumnya yang kita kenal yaitu menggunakan ini, penulisannya menggunakan f aksen x. Jadi kita tulis seperti ini saja, di mana dx 4x pangkat 6 dari sini, dan dikurangi 2x dalam kurung 3x pangkat min 5, pangkat 5, dikurangi 2x dalam kurung 10x pangkat 2, ditambah dx 5x, ditambah dx plus 16. Untuk f aksen x-nya yang kita peroleh yakni 2x ini dari sini 4x, jadi hasilnya 4dx dalam kurung x pangkat 6 dikurangin 3dx dalam kurung x pangkat 5 dan dikurangin 10dx dalam kurung x pangkat 2 ditambah 5dx dalam kurung x dan ditambah 2x dalam kurung 16. Untuk hasil akhir f aksen x sama dengan 4, 6x pangkat 5 ini hasil dari sini kita turunkan menjadi 6x pangkat 5. Selanjutnya 3 min 3 di dalam kurung 5x pangkat 4 ini sama kita turunkan dari 3 dx x pangkat 5 menjadi 5x pangkat min 4. Selanjutnya min 10 dalam kurung 2x ditambah 5 dikali 1 ditambah 0. 0 ini kita peroleh dari 2x dalam kurung 16 karena tidak memiliki variabel, jadi hasilnya 0. Selanjutnya f aksen x sama dengan 24x pangkat 5 min 15x pangkat 4 dan min 20x plus 15 merupakan hasil akhir dari persoalan atas. Next. Soal kedua yakni cari turunan 3x pangkat 2 min 5 dikali 2x pangkat 4 min x dengan menggunakan aturan hasil kali. Yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk penulisan f aksen x itu tidak sepenuhnya atau tidak hanya penulisannya tidak hanya bisa menggunakan fx, tapi menggunakan dx juga bisa. Atau juga kita umumnya juga bisa menggunakan dengan dy per dx, biasa kita gunakan. Selanjutnya kita masukkan soalnya terlebih dahulu, yaitu dx 3x pangkat 2 min 5 dikali 2x pangkat 4 min x. Kita jabarkan sehingga menjadi 3x pangkat 2 min 5 dikali dx dalam kurung 2x pangkat 4 min x ditambah 2x pangkat 4 min x dikali 2x dikali dx di pangkat 3x2 min 5. Dan menghasilkan 3x pangkat 2 min 5, 8x pangkat 3 ini hasil dari turunan 4x pangkat 2 sesuai rumus hasil kali turunan, di mana 4 dikali 2 hasilnya 8x, dan 3 hasil dari 4 min 1 hasilnya 3, min 1. Selanjutnya ditambah 2x pangkat 4 min x dikali 6x. 6x ini juga sama hasil dari turunan 3x pangkat 2. Selanjutnya diturunkan kembali dari hasil kedua ini, 24x pangkat 5 min 3x pangkat 2 min 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x pangkat 3 min 6x pangkat 2. Hasil dari sini bisa kita peroleh yakni 24 dikali 5 hasilnya 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x plus 5. Selanjutnya ini sebenarnya untuk memeriksa pertama kita kalikan kemudian cari turunannya. Slide sebelumnya. Nah, ini dari persoalan ini kita bisa periksa dengan rumus lain yang kita gunakan yakni 3x pangkat 2 dx sama dengan 3x pangkat 2 min 5. Sesuai rumus yang tadi, kita bisa mengecek hasilnya sama atau berbeda. Sebenarnya ini merupakan soal yang berbeda, tapi bisa menggunakan
persamaan yang sama. Jadi misalnya kita soalnya nih hasil perkalian, jadi kita bisa menggunakan teorema-teorema yang awal kita bahas, ya ini aturan pangkat